Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dengan Ibu Siti Aisyah, yaitu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Marilah anak-anak berdoa. Semoga dalam berdoa anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesehatan dalam belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekarang materi bab 2, yaitu teks fabel. Ya. Teks fabel ya, atau fabel adalah cerita fiksi yang menggunakan hewan yang tokohnya bertingkah laku seperti manusia. Saya ulang lagi. Fabel adalah cerita fiksi yang menggunakan hewan sebagai tokohnya bertingkah laku seperti manusia. Adapun ciri-ciri umum fabel diantaranya yaitu A. Fabel mengandung pesan-pesan moral yang baik. Nah, pesan-pesan moral di sini adalah pesan yang berisikan wejangan. Wejangan di sini bisa wejangan lisan maupun tulisan tentang bagaimana seseorang harus hidup dan bertindak di kehidupannya. Maksudnya adalah tingkah laku yang dimiliki seseorang untuk menghormati sesama manusia yang dimulai dari perbuatan, ucapan, dan tingkah laku. Ciri-ciri yang kedua atau B yaitu sebuah cerita yang mempunyai tokoh berupa hewan. Hewan di sini kan berarti macam-macam hewan, ada kancil, ada buaya, ada serigala, dan lain sebagainya. Sedangkan ciri yang ketiga atau C yaitu cerita fabel bersifat naratif, yakni menceritakan berdasarkan urutan waktu yang tepat. Yang keempat atau D, cerita fabel menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang itu kan ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua, ada sudut pandang orang ketiga. Tetapi dalam cerita, dalam ciri-ciri umum fabel tersebut ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, sudut pandang orang ketiga itu di dalamnya yaitu menggunakan kata ganti, ya, menggunakan kata ganti dia, ia, mereka. Ya, perlu saya sampaikan kepada anak-anak, sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata ganti aku, saya, dan kami. Sedangkan sudut pandang orang kedua itu menggunakan kata ganti ya, kamu dan kalian. Ya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga tadi menggunakan kata ganti dia, ia, mereka. Sekarang ciri-ciri umum fabel yang kelima atau E. Cerita fabel biasanya lebih banyak menggunakan alur maju, ya. Biasanya menggunakan alur maju. Lah, alur ya, itu kan ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sedangkan dalam fabel di sini menggunakan alur maju, ya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri yang ke F
atau ke-6. Fabel biasanya bertema sosial dan mengandung nilai-nilai kehidupan. Ya, selanjutnya G yaitu tokoh yang berupa hewan seolah-olah dapat berperan dan berkarakter seperti manusia. Ya, sedangkan H, ciri-ciri yang H yaitu konflik yang terjadi dalam cerita fabel merupakan konflik yang seperti dalam manusia. Ya. I, bahasa yang digunakan adalah bahasa informal atau bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Saya ulang lagi ya, ciri-ciri umum ya fabel. Ya, 1. Fabel mengandung pesan-pesan moral yang baik. 2. Sebuah cerita mempunyai tokoh berupa hewan. 3. Cerita fabel bersifat naratif, yakni menceritakan berdasarkan urutan waktu dan tempat. Yang keempat, cerita fabel menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang kelima, cerita fabel biasanya lebih banyak menggunakan alur maju. Yang keenam, fabel biasanya bertema sosial dan mengandung nilai-nilai kehidupan. Ya, selanjutnya yaitu tokoh yang berupa hewan seolah-olah dapat berperan dan berkarakter seperti manusia. Ya, H, konflik yang terjadi dalam cerita fabel merupakan konflik yang seperti dialami manusia. I, bahasa yang digunakan adalah bahasa informal atau bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan yaitu yang 2, mengidentifikasi jenis fabel. Terdapat berbagai jenis fabel seperti yang berdasarkan asal dan ruang lingkupnya, penggunaan latar, perwatakan, kemunculan pesan, serta isi dan kandungan cerita. A. Berdasarkan asal dan ruang lingkupnya, fabel dibagi menjadi fabel lokal dan fabel nusantara dan fabel internasional. Ya. Sebentar ya. Fabel ya. Fabel di sini adalah fabel. Sebentar. Fabel lokal ya. Di sini yaitu fabel lokal adalah fabel yang berasal dari suatu daerah dan penyebarannya terbatas pada ruang lingkup daerah itu sendiri ya. Jadi fabel lokal itu adalah ruang lingkupnya di daerah itu sendiri ya. Jadi ruang lingkupnya lebih sempit ya. Sedangkan fabel nusantara ya, ini adalah fabel yang berasal dari suatu daerah dan telah menyebar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Ya, berarti kalau tadi yang fabel lokal itu ada seumpama saja di daerah Kudus, ya itu kan bisa dikatakan lokal. Sedangkan pada fabel Nusantara itu kan menyeluruh seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu berdasarkan penggunaan latar ya dan perwatakan, fabel dibagi menjadi fabel alami
dan fabel adaptasi. Ya, fabel alami, ya, fabel alami adalah menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya di sini yaitu kura-kura. Di dunia nyata watak kura-kura adalah lambat. Jadi di dalam fabel kura-kura juga diberi watak lambat. Ya, contohnya adalah fabel alami adalah fabel kancil dan kura-kura. Ya. Sedangkan fabel adaptasi yaitu fabel yang watak tokohnya tidak sesuai kenyataan. Misalnya siput yang kenyataannya lamban. Di dalam fabel siput tersebut diberi watak tangkas, cepat, dan gesit. Fabel adaptasi tidak hanya mengadaptasi watak tokoh saja. Fabel yang mengadaptasi latar tempat juga ada. Misalnya gajah yang biasanya hidup di hutan. Gajah tersebut dikisahkan hidup di kota metropolitan. Itu menandakan bahwa fabel tersebut telah diadaptasi. Ya. Selanjutnya yaitu berdasarkan kemunculan pesan. Fabel terbagi menjadi fabel koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda. Fabel dengan koda yaitu fabel yang menampilkan pesan secara eksplisit atau bisa dikatakan jelas, ya, di akhir cerita. Sedangkan fabel tanpa koda di sini adalah fabel yang tidak menampilkan pesan, ya, tidak menampilkan pesan dalam akhir suatu cerita. Selanjutnya D, berdasarkan isi dan kandungan cerita, fabel terbagi menjadi fabel jenaka, fabel tragedi, fabel romantika, dan fabel heroik. Ya. Sekarang apa itu yang dimaksud dengan fabel jenaka? Ya. Siapa yang tahu anak-anak? Baiklah anak-anak, kalau tidak tahu kita akan menyampaikan yaitu fabel jenaka. Fabel jenaka yaitu fabel yang mengandung cerita lucu dan mengandung tawa pembaca. Saya ulang lagi anak-anak ya, karena dalam buku LKS itu pengertian daripada fabel jenaka di situ tidak ada, maka saya sampaikan yaitu pengertian daripada fabel jenaka. Fabel jenaka, tulis ya anak-anak, fabel jenaka adalah fabel yang mengandung cerita-cerita lucu dan mengandung tawa pembaca. Ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan yaitu fabel tragedi. Fabel tragedi adalah fabel yang mengandung cerita-cerita sedih. Ya, fabel tragedi adalah fabel yang mengandung cerita-cerita sedih. Ya. Sekarang ada fabel romantika, ya, fabel romantika. Fabel romantika adalah fabel yang menceritakan kisah romantis dan percintaan. Ya. Saya ulang lagi, fabel romantika adalah fabel yang menceritakan kisah romantis dan percintaan. Sekarang fabel heroik. Fabel heroik adalah fabel yang mengisahkan tentang kepahlawanan atau perjuangan. Ya, saya ulang lagi ya, pengertian daripada di situ berdasarkan isi dan kandungan cerita. Fabel terbagi menjadi fabel jenaka, fabel tragedi,
fabel romantika dan fabel heroik ya. Fabel jenaka adalah fabel yang mengandung cerita-cerita lucu dan mengandung tawa pembaca. Sedangkan fabel tragedi adalah fabel yang mengandung cerita-cerita sedih. Sedangkan fabel romantika adalah fabel yang menceritakan kisah romantis dan percintaan. Sedangkan fabel heroik adalah fabel yang mengisahkan tentang kepahlawanan atau perjuangan. Ya, paham anak-anak semuanya materi dari saya? Saya cukupkan sekian, tapi nanti ada tugas akhir yang perlu anak-anak kerjakan ya. Nanti tugasnya akan saya sampaikan kepada anak-anak, nanti kalian kerjakan. Soalnya 10 yaitu pilihan ganda ya. Saya cukupkan sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.